Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, kembali lagi dalam pembelajaran matematika, melanjutkan materi FPB dan KPK minggu lalu. Nah, kali ini kita akan mencoba menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor atau metode tabel. Yang mana yang lebih mudah? Silakan disimak ya penjelasan berikut. Sebelumnya, untuk mengingatkan, pengertian dari FPB yaitu faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah faktor-faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Sedangkan KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya terkecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Nah, itulah pengertian dari FPB dan KPK. Selanjutnya, kita akan mengenal bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi 1 dan angka itu sendiri. Jadi, nanti menentukan FPB dan KPK, kita akan membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Oke, kemudian perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kita akan menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan metode pohon faktor. Nah, di sini kita akan menentukan FPB dan KPK dari 15 dan 20. Dimulai dari 15. Masih ingat kan? Nah, kita harus membagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dengan syarat harus berurutan ya. Maksudnya kita bagi dengan 2 dahulu. Jika masih bisa dibagi dengan 2, kita bagi dengan 2. Kalau tidak bisa, naik lagi ke angka selanjutnya yaitu 3 dan seterusnya. Jadi harus berurutan bilangan primanya. Kira-kira 15 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa ya? Kita mulai dari 2. 15 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa ya. Lanjut ke bilangan prima selanjutnya. Apakah 15 bisa dibagi 3? Iya, bisa. Jadi 15 dibagi 3. Hasilnya 5. Nah, jika sudah menghasilkan bilangan prima lagi, berarti sudah selesai, tidak perlu dilanjutkan lagi ya. Oke, lanjut ke bilangan yang selanjutnya, yaitu 20. 20 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Kita mulai dari 2. 20 bisa dibagi 2? Iya, bisa. 20 dibagi 2. Hasilnya 10. Lalu 10 apakah masih bisa dibagi dengan 2? Iya, bisa ya. Jadi 10 dibagi 2. Hasilnya iya, 5. Jika sudah, kemudian kita tentukan faktorisasi dari bilangan-bilangan tersebut. Yang pertama adalah faktorisasi dari 15 adalah berarti 3 dikali 5. Kemudian faktorisasi dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Nah, karena 2-nya ada 2 kali, berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Langkah selanjutnya yaitu menentukan FPB dan KPK-nya. Yang pertama, kita akan menentukan FPB dari 15 dan 20. Nah, FPB itu sendiri kita mengambil semua faktor prima yang sama tetapi dengan pangkat yang terkecil ya. Sekarang kita lihat di faktorisasi dari 15 dan 20, apakah ada angka yang sama? Iya, angka yang sama adalah 5. Karena tidak ada pangkat dan sama-sama 5, berarti FPB dari 15 dan 20 adalah 5.
Selanjutnya kita akan menentukan KPK-nya. Nah, KPK itu sendiri kita akan mengambil semua faktor prima yang ada. Tetapi jika ada faktor yang sama, kita pilih yang pangkatnya paling besar. Nah, kita bisa lihat di sini semua faktor prima dari 15 dan 20 adalah ada 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian karena 2 adalah pangkat 2, berarti kita tetap tulis 2 pangkat 2 ya. Lalu kita kalikan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Berarti KPK dari 15 dan 20 adalah 60. Itulah tadi cara untuk menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode tabel. Oke, di sini kita akan menentukan FPB dan KPK dari 30 dan 42. Mula-mula kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita letakkan 30 dan 42. Nah, bilangan-bilangan ini kita juga akan membaginya dengan bilangan prima. Kita mulai dari 2. Nah, 30 dan 42 apakah bisa dibagi 2? Iya, bisa ya. Berarti kita bagi dengan 2. 30 dibagi 2 adalah 15, sedangkan 42 dibagi 2 adalah 21. Selanjutnya 15 dan 21 kita bisa bagi dengan bilangan prima berapa lagi ya? Iya, kita bisa bagi keduanya dengan bilangan prima 3. 15 dibagi 3, 5. Kemudian 21 dibagi 3 adalah 7. 5 dan 7 bisa dibagi dengan bilangan prima berapa? Nah, kalau 5 kita bisa bagi dengan bilangan prima 5, sedangkan 7 tidak bisa ya. Berarti 5 dibagi 5 adalah 1. Kemudian 7 dibagi 5 karena tidak bisa, kita letakkan strip saja. Karena 7 belum dibagi, kita lanjutkan ke angka yang 7. Nah, kemudian di sini 7 bisa dibagi bilangan prima berapa? Iya, 7 ya. Jadi 7 dibagi 7, 1. Untuk di bawah satunya kita letakkan strip saja karena 1 tidak bisa dibagi 7. Nah, sekarang ruas kolom 30 dan 42 sudah berakhir dengan angka 1. Berarti sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari FPB dan KPK-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 ruas kolom dari 30 dan 42 yang sama-sama memiliki angka. Nah, yang ada di kedua kolom adalah 2 dan 3. Nah, berarti inilah yang menjadi FPB-nya, yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti FPB dari 30 dan 42 adalah 6. Selanjutnya adalah KPK. Untuk menentukan KPK, kita masih ingat ya? Untuk menentukan KPK, kita harus menuliskan semua faktor yang ada. Nah, di sini semua faktornya adalah 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 210. Berarti KPK dari 30 dan 42 adalah 210. Nah, seperti itu ya cara untuk menentukan FPB dan KPK menggunakan metode tabel. Selanjutnya di sini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, yang nomor 1, kalian mengerjakannya dengan metode pohon faktor.
Kemudian untuk tugas yang nomor 2, kalian harus mengerjakannya dengan metode tabel. Oke, cukup sekian dan terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran pada minggu kali ini. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.